Halo teman-teman, aku Ian. Di video kali ini kita akan coba bikin VPS ya di Digital Ocean dengan tipe authentication-nya itu adalah menggunakan SSH key ya. Jadi di video sebelumnya nih teman-teman yang belum nonton bisa lihat dulu di video-video sebelumnya. Ini kita udah pernah nih bahas gimana caranya bikin droplet atau VPS di Digital Ocean menggunakan tipe authentication password ya. Nah, cuman kelemahan dari password ini sendiri, eh, orang-orang yang apa ya, orang-orang yang iseng atau orang-orang yang jahil gitu ya, yang pengen take over server kita, curi data atau kita sebutnya hacker lah ya. Orang-orang itu bisa aja melakukan ini, apa namanya? Brute force ya, brute force terhadap akses SSH dari VPS yang kita punya gitu teman-teman. Nah, dengan adanya SSH key, proses autentikasi ini tidak menggunakan password ya teman-teman. Jadi menggunakan private key dan juga public key yang di-generate oleh laptop kita atau device kita dan juga di VPS kita. Jadi semuanya akan match gitu. Jadi hanya orang-orang yang memiliki key tertentu saja yang bisa melakukan akses gitu. Jadi nggak akan bisa ya seenggaknya mengurangi tingkat resiko dari hacker seperti itu ya. Oke. Yang pertama kita coba dulu ya bikin droplet baru. Kebetulan untuk droplet yang lama ya, yang password authentication yang pernah saya buat di video sebelumnya itu sudah saya hapus ya. Jadi kita bikin baru lagi aja, nggak apa-apa. Kita bikin baru dengan region yang sama ya di Singapura. Kemudian OS-nya aku pilih di Ubuntu 2404 yang LTS. Kemudian droplet size-nya aku pilih yang reguler paling rendah ya, yang $4 per bulan. Nah, kemudian kita lihat ya. Nah, di bagian ini mungkin mirip dengan yang kemarin ya, cuma ada sedikit perbedaan ya stepnya secara keseluruhan. Eh, Kalau misal kemarin kita itu menggunakan password ya sebagai user authentication-nya. Nah, saat ini kita akan coba dengan menggunakan SSH key. Nah, kalau misal teman-teman udah pernah membuat SSH key di Digital Ocean, itu sebenarnya teman-teman tinggal centang aja ya, tinggal centang aja mau yang mana yang akan di-attach ke VPS-nya seperti itu. Nah, contoh nih untuk teman-teman yang belum punya ya SSH-nya, kita bisa create dulu nih di sini. New SSH key. Nah, kemudian teman-teman pakai apa nih OS-nya? Apakah pakai Windows atau pakai Linux atau Mac gitu ya. Kalau misalnya kita pakai Windows ya, Windows users without OpenSSH itu bisa menggunakan putih. Nah, untuk caranya kita bisa klik di sini. Nah, di sini to create and use SSH key on Windows, kita disuruh untuk mendownload dan menginstal putih. Setelah itu kita buka Putihgen-nya. Kebetulan saya udah install ya Putihgen. Kita cari Putihgen. Nah, ini Putihgen. Oke, kita generate baru ya. Jadi when you are ready. Oke, jadi di sini kita tinggal klik yang generate aja di sini. Untuk parameternya kita bisa pilih ya untuk tipe key-nya itu RSA, DSA dan seterusnya. Saat ini aku coba untuk biarkan aja settingan ini. Mungkin teman-teman bisa explore sendiri. Aku coba ke generate. Nah, kita lihat nih untuk progress bar-nya yang warna hijau dia akan bergerak saat kita menggerakkan mouse-nya gitu ya. Nah, kalau udah selesai, teman-teman, selanjutnya adalah kita kopikan untuk ini ya. Ini public key-nya ya, teman-teman bisa baca di sini. Public key for pasting into OpenSSH authorized key. Nah, ini kita copy nanti atau mungkin kita bisa simpan juga ya. Oke. Di ini kita kembali lagi ke yang create droplet. Nah, di sini kita bisa kopikan aja untuk public key-nya ya, teman-teman. Ini public key yang panjang ini kita copy semua. Kita pastekan di sini, kemudian aku kasih nama Yan Home Labs Windows 10. Contoh aja seperti ini. Teman-teman bisa ini ya.
bisa kasih nama sesuai kebutuhan. Setelah itu apa? Kita add SSH key. Nah, ini sudah ada ya di sini ya teman-teman. Setelah itu kita bisa simpan ya untuk private key-nya. Kita bisa simpan, public key-nya pun juga kita bisa simpan ya. Aku simpan untuk public key-nya. Jadi Ian gini ya, VPS pub key. Kemudian untuk private key-nya juga sama. Ya, are you sure you want to save this key without a passphrase? Ya, jadi teman-teman bisa nambahkan passphrase di sini. Cuman saya biarkan dulu kosong. VPS priv key. Nah, sudah. Setelah sudah selesai, harusnya ini nanti bisa ya digunakan untuk connect ke VPS-nya tanpa memasukkan password ya. Jadi menggunakan key. Public key itu kita pasang di dropletnya. Kemudian untuk private key yang kita simpan tadi itu nanti akan digunakan untuk authentication di putihnya, di kliennya atau di laptop kita ya, atau di PC kita lah. Oke, itu untuk yang Windows ya menggunakan putih. Kemudian untuk Linux kita akan coba ya. Kita akan coba pakai Ubuntu ya. Jadi untuk mensimulasikan Ubuntu untuk menghemat waktu, aku pakainya WSL. Jadi Ubuntunya aku install di WSL. Jadi nggak perlu untuk dual boot ke Ubuntu, kemudian atau VirtualBox dan seterusnya. Jadi aku pakai WSL aja. Kemudian di sini ada ya, ada caranya create a new key pair ya. Kita copy aja nih di sini. Kita paste. Ups, nggak bisa ya. Oke, nggak apa, kita ketik manual aja teman-teman. SSH dash weekend. Ini aku biarin aja. Oke, oke. Nah, setelah itu generating public ya. Kita kan udah dapet nih notisnya. Sorry, notifnya. Public key-nya itu, nah public key-nya disimpan di sini. Kemudian ini fingerprint-nya. Kemudian private-nya ada di sini. Oke. Nah, setelah itu apa? Kita coba panggil aja nih teman-teman. Jadi kalau misal di Linux itu private key-nya udah otomatis kesimpan ya di sini ya, di sinilah. Nah, ini private key-nya. Kemudian untuk public key-nya itu ada di yang belakang, di direktori yang sama. Coba kita ke sana ya. lsl home dot ssh slash. Nah, coba kita ls ke sini. Nah, ini kan ada dua nih. Yang ada pubnya itu public key dan juga yang ini itu dia private key gitu teman-teman. Nah, untuk dipaste ke sini itu teman-teman tinggal pilih saja yang pub key ya. Jadi kita cat untuk menampilkan ya. Kita cat home ian.ssh id .pub. Jangan lupa kita ambil yang pubnya, public key-nya ya. Oke, sudah dapat. Kita copy di sini. Oke, sudah dapat. Aku kasih nama Ian Homelabs Ubuntu 4 WSL. Seperti ini. Add SSH key. Oke. Nah, kita udah punya dua nih. Yang satu dari Windows, yang satu dari Windows, yang satu dari Linux atau dari Ubuntu. Atau mungkin aku juga punya ya laptop lain, contohnya ini. Aku centang aja di sini. Atau aku punya laptop lain, aku juga centang aja di sini. Setelah itu sudah selesai ya terkait authentication. Next, kita beri nama aja nih Ubuntu VPS Ian Home Labs. Gini aja. Oke. Aku kasih teks di sini demo gitu ya. Demo dan juga Home Labs. Gini. Oke. Kita double check kembali. Create droplet ada di region Singapore.
kemudian OS-nya ya kita pilih Ubuntu, tipenya basic, paling rendah $4 per bulan. Kemudian authentication kita pilih SSH. Next, kita kasih nama ini. Oke, langsung aja kita create dropletnya. Oke, setelah itu sembari kita nunggu ya, nunggu ini, kita coba masuk ke menu putihnya ya, untuk kita persiapkan agar nanti saat VPS-nya selesai dibuat, kita bisa langsung coba nih, kita remote SSH-nya bisa atau enggak gitu ya. Untuk connect ke putih, sorry, untuk connect ke SSH ya dengan putih, kita harus cari nih private key-nya. VPS private key ya, tadi aku bikinnya. Kemudian kita open aja. Ups, sorry. Kita buka lagi putihnya. SSH out kredensial private key open, bisa nggak nih? Oh, nggak bisa ya. Coba kita lihat lagi di, coba kita, oke, nampaknya udah selesai ya ini untuk proses ininya ya, create VPS-nya. Oke, kita bikin dulu nih. Bentar, aku agak lupa nih cara bikin, sorry, cara importnya ya ke sini itu seperti apa. Seingatku sih pakainya ini, kemudian kita connect kan ke sini. Mana tadi ya? Hmm, ke sini ya. Nah, ini kita coba copy di sini. Kita copy ya. Ininya kita copy di sini. Kita coba nih, bisa nggak nih kalau misal kita langsung open di sini. Nah, ternyata bisa ya teman-teman ya. Kita accept aja langsung. Nah, di sini tetap sih dia akan ngasih prompt login as siapa. Kita kasih root ya. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu nih login as siapanya, teman-teman bisa klik aja di detail VPS-nya ya, atau di detail dropletnya, kemudian klik akses. Nah, ini teman-teman bisa samakan aja nih. Kita kasih root dan kita tunggu. Oke, sudah selesai ya. Kita nggak perlu sama sekali masukkan apa namanya, kita nggak perlu sama sekali masukkan password gitu, dia udah otomatis jalan. Nah, gimana kalau misal kita launch droplet dari sini nih, bisa nggak ya kira-kira untuk VPS dengan tipe authentication SSH key? Kita coba ya. Oke, jadi ini yang SSH key dengan droplet console, kemudian ini menggunakan putih. Oke, oke, sama ya. Ini bisa juga tanpa password. Terus ini tanpa password. Satu lagi kita akan coba dengan Linux ya, dengan Ubuntu yang sudah kita attach untuk SSH key-nya tadi ke VPS-nya. Caranya sama ya dengan kemarin. Kita tinggal copy aja nih. Untuk IP-nya kita copy. Nah, kemudian komennya adalah SSH spasi root ya. Username-nya add. Ini kita paste di sini 157.245.5656. Oke, kita enter aja teman-teman. Kita pilih yes. Nah, sudah ya. Jadi ini sudah masuk seperti ini. Nah, jadi ini ada 3 cara untuk teman-teman bisa connect. Yang pertama menggunakan konsol dari ini ya, browser, kemudian pakai putih. Ini biasanya di sistem operasi Windows. Terus teman-teman pakai Linux bisa juga menggunakan fitur bawaan dari Linux ya, SSH client bawaan dari Linux. Atau sebenarnya banyak sekali ya teman-teman untuk SSH client, misalnya Termius atau terminal-terminal yang lain. Sorry, bukan terminal ya, Termius atau SSH client yang lain seperti itu, atau mungkin OpenSSH dan seterusnya. Oke, mungkin itu aja teman-teman, tutorial ya, sedikit tutorial untuk
membuat VPS dengan authentication type. Itu authentication type-nya yang digunakan itu adalah SSH key. Oke, gitu saja teman-teman. Terima kasih.